Apa cita-citanya Pak Didi di pertanian ini untuk mendorong visi Jadi begini misi Pak, kita? 2/3 wilayah Tenggala adalah pegunungan. Dan separuh lebih penduduk Tenggala adalah di daerah situ. Sehingga kalau kita ingin meningkat wisata masyarakat, ya bagaimana kita menggarap di daerah pegunungan, tentu Kawasan dengan hutan berarti. tidak ada lahan kering, tegal, juga sebagian mungkin lahan hutan. Misalnya kita kolaborasi dengan perhutani, itu potensi kita. Sehingga tepat sekali kalau tadi malam Pak Emil mengatakan Tenggala itu potensinya di daerah pegunungan, nanti kembangkan agroforestry. Itu yang akan kita garap Pak. Apa komoditasnya? Kemudian yang kami pilih adalah kopi. Ya. Kita ingin barangkali boleh dibilang mengulang kesuksesan Pak Sultan dulu. Politiknya kan yaitu ada Tenggala 2/3 pegunungan dan lebih di daerah pegunungan dengan komunitas hobi kayu. Bagaimana kita meningkatkan pendapatan petani yang hanya panen setahun sekali dengan harga yang tidak seberapa itu dengan komunitas yang lebih panen yang lebih tinggi. Waktu itu beliau merupakan ahli dari PP dan petani Tenggala seperti apa, akhirnya direkomendasikan untuk pengembangan cengkeh. Walaupun waktu itu juga sedikit ada semacam modifikasi Pak. Saya pernah ngomong dengan Pak Mulyono almarhum ketua kontak tani di Sumber Bening Tongko. Itu tanam cengkeh itu pada waktu awal memang dengan lubang tanam besar Pak, 1,5 meter persegi. Jadi tanam cengkeh di Sumber Bening Tongko seperti tanam buah dalam pot besar Pak. Dan di Sumber Bening ini kan batu bertanah, bukan tanah berbatu. Ya, tetapi dengan kondisi ketinggian yang mencukupi, curah hujan yang tinggi, hanya memang medannya berbatuan, sehingga direkomendasikan cengkeh bisa tumbuh dengan baik asalkan dengan memodifikasi lubang tanahnya lebih besar. Nah, kita ingin mengulangi itu karena sebagian dari pertanaman cengkeh sudah rusak. Dulu waktu 98 ada BPKC Pak, Bakteri Peloko Cengkeh. Sebetulnya itu harus dieradikasi, harus dimusnahkan, tapi sebagian petani mempertahankan. Nah, yang nggak bertahan, yang bertahan ini yang merana Pak. Sehingga itu potensi untuk kita gali dengan tanam kopi. Kemudian kenapa alasannya kopi kenapa? Kopi rasanya adalah punya nilai ekonomi tinggi. Kemudian ketahanan penyakit gimana? Kita bisa saja dengan menggunakan varietas tertentu Pak. Kami sudah pelajari itu dengan kebun mini yang ada di Lemilis, kita akan kembangkan itu bahwa nanti kopi harus kita bisa dua sisi. Yang pertama kopi yang spesial Tenggala, seperti yang Pandilem, kemudian ada Jeruk Peletok, ada Jenglunglung dan sebagainya itu kita kembangkan, tanam sudah ada. Tapi yang belum, seperti Tempatan Pule, Watu Limon dan sebagainya itu kita kembangkan kopi yang probisa yang sudah klonal. Ada 4 yang dikemudian dari BPTB, dari Pusitkoka. Dan untuk perkebunan itu memang harus poliklonal Pak. Jadi klon pertama dan kedua, 3, 4 harus disandingkan. Jadi kalau di tanam pangan itu harus monokultur, harus monoklon. Kalau yang di perkebunan baik kopi maupun kakao itu harus poliklonal. Untuk pembuatan bibit harus monoklonal, tapi untuk produksi itu harus dikawin silangkan. Dan nanti dengan apa? Kopi sama Pak, dengan kopi juga, tapi yang klon yang sudah dilepas. Ada 4 yang dilepas dari Pusitkoka itu, nanti akan kita kembangkan semuanya dengan berselang-seling. Itu akan meningkatkan produksi. Sama dengan kakao Pak, kakao kan juga ada yang dari Tenggala, ada 6 varietas, ada 6 klon itu yang dikembangkan beriringan, dan itu bisa meningkatkan produktivitas tanaman. Nah, kemudian untuk meningkatkan produksi dan juga pendapatan petani, karena kopi itu tahunan Pak, kita akan kembangkan naungan yang lain yang bisa dipanen harian. Apa itu? Ya seperti Kapuloko, kemudian lada ini kan bisa dipanen harian. Sehingga jadi rempah. Iya, iya. Jadi nanti tidak hanya mengharapkan panen yang setahun sekali, tapi bisa harian. Terus gimana caranya petani yang di hulu itu bisa bertambah penghasilnya, ada added value?
selain hanya menanam terus dijual gelondongan itu apa yang bisa disiapkan Pak Didi? Apakah mempersiapkan akses pasar? Kita harus mengembangkan kelembagaan petani, Pak. Jadi pasar kita bangun. Kita udah ada percobaan di Lemelis itu. Kalau kita hanya menjual gelondongan, itu sebulan 35.000, Pak. Tapi kalau kita jual sudah dalam bentuk kemasan, itu sudah dengan kemasan seperti yang di Nilem itu ada yang bentuk kaleng atau bentuk itu bisa menambah nilai tambah cukup besar. Dari berapa? Dari gelondongan 35.000 jadi berapa? 1 oz bisa kita jual 100.000, Pak. 1 oz 100.000 dibandingkan 1 kilo 35.000. Iya. Itu nilai jual yang nilai tambah tertinggi itu kalian pasca panennya. Jadi itu harus kita dorong sana. Petani tidak jual gelondongan, tapi harus jual kemasan. Makanya kita harus bimbing juga. Di petani kan ada KWT-nya, Pak. Jadi petani yang ngurusi tanamannya, ibu-ibunya nanti yang ngurusi pasca panen dan pengolahan. Terus anak mudanya ngurusi apanya? Ini kan kita bisa kekurangan sumber daya manusia pertanian ini. Kalau trennya yang bertani ini cuman yang sepuh-sepuh ini. Yang mudah itu bisa ini Pak, pasca panen dan marketingnya. Jadi kalau pengalaman kami di dalam ini dengan kita buat kafe ini harga jualnya juga meningkat 50%, Pak. Kalau kopi saset itu hanya 1.000 dan hanya nambah air panas jadi 2.000. Jadi anak misalnya bisa kita arahkan untuk processing dan marketingnya. Apalagi dengan era digital mungkin bisa kita arahkan untuk online dan sebagainya. Jadi nanti dari mulai petaninya, KWT-nya, dari pemuda tani bisa kita gerakan semua untuk menggarap bersama-sama kopi ini, Pak. Terus kemudian untuk meningkatkan sumber daya penambahan hasil nilai dari produk-produk pertanian. Iya. Sekarang penerapan teknologi ini kan jadi satu keniscayaan. Iya. Gimana pandangan Pak Didi terkait dengan smart farming itu seperti apa? Memang harus kita mulai di situ, Pak. Jadi kalau kita hanya memproduksi hasil tanpa kita bergerak di bidang pasca panen pengolahan dan pemasaran, kita akan kehilangan potensi cukup besar. Sehingga memang satu keniscayaan harus kita kembangkan ke depannya. Kita sudah mulai mencoba membuat beberapa aplikasi untuk membantu petani, seperti yang pernah kita kembangkan di ACIRI, kita bikin APP, kemudian kita bentuk grup-grup untuk hoarding dan sebagainya. Itu kita bisa komunikasi lewat HP, Pak. Itu yang kita sudah mulai kembangkan, nanti akan kita kembangkan lebih lanjut lagi untuk kedepannya. Oke, saya sekarang ini pertanyaan terakhir dan yang paling fundamental untuk kita urai bersama. Jadi yang saya inginkan di pertanian ini kan lahan itu kan tidak bertambah lebar, tapi jumlah manusia bertambah banyak. Artinya kepemilikan per kepala terhadap satu tanah itu tidak semakin luas tapi semakin sempit. Harapannya penerapan teknologi itu bisa jadi teknologi IT-nya atau bioteknologinya dan segala macam di sektor pertanian itu, bagaimana caranya dengan lahan yang semakin sempit pendapatannya semakin besar. Nah, harapan saya di sana. Nah, gambaran strategi umum apa atau kalau ada inovasi apa yang sekiranya Pak Didi ingin bawa kemudian ini didedikasikan untuk masyarakat Trenggalek untuk jawab itu. Jadi memang tantangan tepat kami adalah luas lahan yang semakin berkurang setiap tahun. Walaupun sudah ada Perda LP2B, permasalahan di lapangan tidak semudah itu. Sering ada problem yang agak sulit dipecahkan. Misalkan orang penyerahannya itu kemudian dibangun rumah tidak boleh, ini juga permasalahan sendiri. Sehingga kami tiap tahun selalu mengembangkan teknologi, baik itu kita kolaborasikan dengan lembaga-lembaga yang ada di pertanian seperti BPT Karangploso dan perguruan tinggi, kita kolaborasikan sehingga petani ini selalu kita upgrade untuk teknologinya. Karena kami tidak punya kewenangan untuk penelitian, Pak. Jadi kami harus menyempatkan antara kami selaku pengatur kebijakan dengan lembaga penelitian harus kita sandingkan. Sehingga kemarin ketika BPTP akan menyerahkan TTP kita pandangan ke BPTP, baik BPTP serahkan ke Pemkab Trenggalek, tapi jangan ditinggalkan teknologinya. Kami tidak punya
kewenangan untuk di bidang itu, sehingga dari BPTP, dari Perguruan Tinggi harus kita sandingkan ke petani sehingga petani terupgrade teknologinya. Oke, jadi itu aja penekanan saya. Jadi jangan tinggalkan kajian akademisi, kemudian teknologi terbaru, baik penerapan integrated farming ataupun smart farming. Kita harus mengikuti demi kesejahteraan masyarakat. Pokoknya jangan konvensional ya. Oke, terima kasih Pak Didik. Seperti yang Pak Didik tahu bahwa semua percakapan kita ini direkam dan akan menjadi kontrak kinerja Pak Didik, sehingga kalau nanti ketika Pak Didik duduk terus kemudian apa yang dilaksanakan dengan apa yang dibicarakan tidak sama, ya maka ya kita masyarakat dan saya sebagai bupati wajib mengevaluasi. Tentu kami juga mohon bimbingan Bapak. Terima kasih Pak Didik ya. Selamat bertugas. Sehat.